Oke, kali ini kita akan coba membahas sebuah rangkaian UPS untuk bagian switching. Jadi di sini ada dua sumber. Di sini ada sebuah baterai. Lalu di sini sumber yang satu lagi bisa dari AC masuk ke adaptor untuk diturunkan ke 14. Karena kenapa harus turunkan 14? Karena kita di sini pakai inverter 12 volt ke 220 volt. Jika kita memakai solar panel, berarti dari solar panel kita memakai DC step down untuk diturunkan ke 14 volt. Jadi ini intinya ini sumber utamanya ada di sini dan ini adalah baterai backup. Jadi rangkaian yang digunakan cukup simple, hanya butuh satu buah IC komparator LM393. Jadi di LM393 itu memiliki dua input dan dua output dalam satu IC, dan IC satu lagi ini NE555, dan IC ini hanya berfungsi sebagai buzzer untuk mengaktifkan buzzer. Jadi ada atau tidaknya IC ini tidak berpengaruh sama rangkaian utama ini, karena ini hanya pelengkap. Lalu di sini kita menggunakan relay 12 volt. Di sini elko 10.000 mikrofarad, transistor NPN TIP41. Di sini dua buah LED sebagai indikator. Jadi sistem kerjanya langsung aja kita apply. Jadi di sini jika sumber utamanya mendapati atau stabil di 14 volt, maka yang menuju ke inverter itu adalah tegangan sumber utama yang ini, yang masuk ke inverter. Namun jika tegangan utamanya turun, anggap saja kondisi mendung atau kondisi malam hari, si solar panelnya tidak bekerja, otomatis di sini tegangannya turun. Anggap aja detek ini tegangannya turun. Lalu relay akan switching menuju ke baterai. Jadi inverter ini sekarang mengambil tegangan dari baterai backup. Makanya di sini langsung berubah jadi 12 volt. Dan di sini lampu indikator kuning menyala, buzzer berkedip. Itu menandakan si inverter ini sekarang sedang mengambil tegangan dari baterai. Sama seperti sistem UPS pada umumnya, ketika listrik kita dari PLN itu mati, maka si UPS itu tetap aktif tapi mengambil sumber dari baterai backupnya. Dan ketika sumber utamanya sudah kembali, anggap aja si solar panelnya sudah mendapatkan tegangan normal, ataupun PLN-nya sudah nyala lagi jika memakai input dari PLN, kita anggap tegangan utamanya sudah normal. Tuh, dia akan kembali mengambil ke sumber utama untuk menuju ke inverternya. Dan di sini lampu biru menyala, lampu kuning ini mati. Dan suara buzzer itu mati. Jadi di sini hanya mengandalkan sistem pembacaan pada si komparator ini untuk drive transistor NPN menuju ke relay. Hanya itu saja. Komparator kedua ini untuk mengaktifkan si buzzer. Biarpun pada positif buzzer ini utamanya diambil oleh NE555 untuk high, low itu diambil dari NE55. Sedangkan ground yang menuju ke buzzer itu diambil dari si komparator juga. Makanya ketika di sini putus, tuh, dia berbunyi. Nah, untuk mengubah timernya, dia buzzer ini menyalanya berapa lama, matinya berapa lama,
kita hanya cukup mengubah nilai pada kapasitor ini yang 22 mikrofarad. Kalau ingin kedipannya bunyi buzzernya lebih cepat, delaynya, kita tinggal menurunkan nilainya. Kita anggap contoh seperti ini. Sekarang saya ganti dulu nilainya menjadi 10 mikrofarad. Maka nada buzzernya akan semakin cepat. Tuh. Tapi nada cepat ini sangat mengganggu. Makanya saya pasang yang 22. Kalau ingin lebih lama lagi, kita bisa mengganti dengan nilai 47. Tapi nyalanya lebih lama. Tuh. Jadi nyalanya kelamaan juga mengganggu, kecepatan juga mengganggu. Kita ambil jalan tengah. Makanya di sini dipakai 22 mikrofarad. Biar nggak terlalu mengganggu suaranya. Layaknya sama seperti UPS pada umumnya, delaynya nggak jauh beda dengan yang saya buat ini. Nah, untuk yang belum paham sistem kerja komparator, sekarang saya jelaskan sistem kerja komparator. Komparator ini adalah sebuah IC perbandingan. Ketika input plus lebih besar daripada input minus, maka outputnya akan plus. Maaf, saya pause dulu sebentar. Oke, kita lanjut. Maaf, tadi kita pause sebentar. Jadi kita kembali menjelaskan bagaimana sistem kerja komparator LM393 ini. Di sini terdapat dua input, yaitu plus dan minus. Dan sistem kerja LM393 ini, apabila pada input plus nilai tegangannya lebih besar daripada input minus, maka outputnya akan menjadi plus atau high. Tetapi high di sini dengan arus yang sangat kecil. Makanya di sini saya kasih resistor pull up 10 kilo agar ketika di sini outputnya menjadi high ini dibantu oleh resistor ini menuju ke transistor. Karena kalau tidak ada resistor ini, transistor ini tidak akan bekerja. Kita buktikan. Sekarang kita cut jalur ini. Nah, di sini dia masih mengambil sumber dari baterai. Ketika sumber utamanya putus, tuh, tidak aktif, tidak bekerja dia. Kenapa? Karena output high pada LM393 ini memiliki arus yang sangat-sangat lemah. Jadi arus kuatnya ada ketika dia outputnya low atau ground. Jadi sekarang kita sambung lagi. Nah, sekarang kita coba. Kita putus sumber utamanya. Tuh. Baru dia bekerja transistornya untuk ngedrive si relay ini. Makanya di sini di output LM393 pasti butuh pull up pada outputnya. Kalau tidak ada pull up pada outputnya, ya dia tidak akan bisa bekerja mengedrive sebuah transistor. Lalu kita lihat di sini, kenapa di sini tidak ada pull up?
Ya, karena di sini bukan untuk mengedrive sebuah transistor ataupun rangkaian lain. Ini hanya murni untuk diambil output ground menuju ke si buzzer. Kenapa kok harus memakai LM393? Kenapa kok tidak langsung dihubungkan ke ground aja? Karena jika dihubungkan langsung ke ground, rangkaian ini error. Ada efek, ada bias ke sini. Makanya groundnya diambil dari si LM393 ini juga. Nah, lihat di sini input plus pada LM393 yang di sini dihubungkan ke sini relay juga untuk diambil ketika ini high, otomatis transistor NPN ini kerja menyalurkan ground menuju ke sini dan relay aktif. Di sini jadi ground. Lalu ground ini masuk ke input plus LM393 yang di sini, mengakibatkan tegangan pull up yang dari resistor 100 kilo di input plus ini menjadi 0. Yang awalnya tegangan di sini 4 volt yang masuk ke input plus, ketika relay ini aktif 4 volt ini hilang. Dan di sini pada input minus ini dikasih voltage divider. Nilainya sekitar 3 volt kalau nggak salah di sini. Jadi ketika di sini tegangannya 4 volt tadi hilang, membuat input plus ini lebih besar dari input minus ini nilainya lebih besar daripada input plus dan outputnya menjadi ground. Jadi kenapa kok nggak langsung dikasih ground ke sini? Kalau langsung dikasih ground pada buzzer, ya tentu si buzzer ini nyala terus. Contoh, kita kasih ground di sini. Sekarang kita nyalakan. Tuh, nyala terus. Padahal di sini sumber utama masih aktif. Nah, itulah. Lalu kalau langsung dihubungkan ke sini, apa sih efeknya? Sekarang kita coba jika langsung dihubungkan ke situ. Nah, ini kan. Harusnya buzzer ini hanya bunyi ketika relay ini aktif. Sekarang kita coba. Tuh. Dia tetap bunyi. Biarpun lampu ini tidak nyala, tapi buzzer itu tetap bunyi. Itulah yang saya bilang tadi, ada bias. Makanya di sini memanfaatkan output dari LM393 agar rangkaian untuk buzzernya murni terpisah dari si relay. Baru bekerjanya normal. Ya, dia hanya bunyi ketika ini putus. Nah, makanya ketika ini putus, relay ini aktif. Ini di sini ground. Ground akan menimpa pull up pada input plus yang membuat tegangan di input minus lebih besar daripada tegangan input plus dan output akan menjadi low atau ground. Barulah rangkaian ini normal bekerja, tidak mengganggu rangkaian utama sama sekali. Jadi itulah sistem kerja komparator LM393. Lalu satu lagi yang paling penting adalah pada kapasitor yang terpasang di input output plus untuk menuju ke inverter. Kenapa nilainya harus 10.000 mikrofarad? Agar tidak ada delay ketika perpindahan ini, switching ini. Jadi inverter ini akan tetap bekerja normal biarpun ini sedang switching. Jadi misalnya dari sumber utamanya solar panel, ketika solar panelnya low dan relay ini switching, lampu di rumah itu tidak akan berkedip. Makanya dibutuhkan kapasitor yang besar di sini. Jadi ketika ini sedang switching, inverter mengambil tegangan yang sudah tersimpan di kapasitor ini.
Dan setelah selesai switching, kapasitor ini terisi lagi. Itulah tujuannya kapasitor ini dipasang. Kalau tidak ada kapasitor ini ketika switching, kadang inverter bisa jadi restart. Lampu kita mau berkedip. Kalau dipakaikan ke komputer, ya komputernya restart. Itu tujuannya kapasitor ini yang besar ini. Nah, jadi ini hanya lampu ini hanya sebagai indikator saja. Ada atau tidak adanya lampu ini ya tidak ada masalah. Begitu juga si buzzer. Jadi rangkaian yang paling penting itu ada di sini. Nih. Di blok ini. Ini adalah rangkaian utama. Sedangkan yang ini hanya rangkaian pelengkap. Jadi semoga bisa dipahami sistem kerja rangkaian yang ini. Jadi sampai di sini dulu pembahasan saya untuk bagian switching. Berikutnya akan saya bahas masalah bagaimana untuk membuat rangkaian charger otomatis. Jadi chargernya itu auto charger dan auto cut off ketika baterai ini low. Jadi kalau pas baterai backup ini low, berada di posisi 11 volt, baterai ini akan dicas secara otomatis. Dan jika tegangannya sudah full, maka charger itu akan terputus. Dan satu lagi menangnya rangkaian ini, si baterai bisa lebih awet daripada rangkaian umum. Karena rangkaian generator umum yang menggunakan inverter ini inputnya murni ngambil dari baterai. Jadi sumber yang ada di sini hanya untuk melakukan charging pada si baterai. Sementara inverter itu terus-menerus terhubung ke baterai. Ya sama ibarat di handphone. Kita main handphone sambil ngecas, baterai nggak akan awet. Lama-kelamaan, baterai itu pasti jebol. Ujung-ujungnya ganti baterai baru. Ya begitu juga sistem baterai aki ini. Jika terus-menerus dia digunakan, tapi dia juga dicas gitu. Ini hanya untuk numpang lewat, baterai ini. Harus hanya sekedar numpang lewat. Lama-kelamaan, baterai ini pasti KO, jebol. Nah, makanya saya bikin sistem seperti ini. Ketika memang sumber utamanya itu sanggup untuk menyalakan inverter, ya inverter mengambil dari sumber utama. Ketika inverternya nggak sanggup lagi menyediakan sesuai yang dibutuhkan inverter, barulah baterai backup ini dibutuhkan. Baru inverter ngambil dari baterai backup, dia switching. Dan ketika sumber utamanya normal kembali, dia kembali lagi mengambil dari sumber utama. Jadi baterai ini akan jauh lebih awet ketimbang rangkaian umum yang sudah dibuat. Oke, cukup sekian. Semoga bisa dipahami. Selamat pagi.